Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Dewi Santika Tanggolu, Standbook A401201131. Saya dari kelas C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai yang pertama, pengertian PTK, yang kedua, tujuan dari PTK, yang ketiga, manfaat PTK, yang keempat, prinsip PTK, yang kelima, karakteristik PTK, yang keenam, jenis-jenis dari PTK, yang ketujuh, desain dari PTK, yang kedelapan, ada model PTK, dan yang kesembilan, perbedaan PTK dengan penelitian yang lainnya. Kita masuk pada poin pertama, yaitu pengertian dari PTK. PTK atau penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan di dalam kelas untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar sehingga memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tujuan penelitian tindakan kelas atau yang biasa kita kenal dengan PTK. Penelitian tindakan kelas atau PTK tentunya saja mempunyai tujuan yang bisa dijadikan sebagai alasan kenapa kita harus melakukan penelitian tindakan kelas. Adapun beberapa tujuan dari penelitian tindakan kelas, yang pertama adalah memperbaiki pola mengajar guru, yang kedua, memperbaiki perilaku siswa, yang ketiga, meningkatkan praktik pembelajaran, yang keempat, mengubah kerangka kerja guru dalam mengajar sehingga terjadi peningkatan pelayanan profesional guru. Setelah mengetahui tujuan dari penelitian tindakan kelas, selanjutnya kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu tentang manfaat dari penelitian tindakan kelas atau PTK. Pada saat kita melakukan penelitian tindakan kelas, tentunya kita bisa memperoleh manfaat dari melakukan penelitian tersebut. Adapun beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari PTK ini, yang pertama, meningkatkan mutu kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, mengembangkan kinerja profesional guru. Yang ketiga, melatih guru untuk pemecahan masalah yang andal. Yang keempat, melatih kreativitas guru. Yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri guru. Yang keenam, meningkatkan kualitas lembaga sekolah. Selanjutnya kita masuk pada poin yang keempat, yaitu prinsip-prinsip dalam penelitian tindakan kelas atau PTK. Ada baiknya sebelum kita melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja prinsip-prinsip yang terdapat dalam penelitian tindakan kelas, agar kita bisa mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Adapun prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas, antara lain yang pertama, penelitian tindakan kelas dilakukan secara nyata dan rutin oleh guru. Yang kedua, dilakukan sebagai kesadaran untuk memperbaiki pembelajaran atau kinerja guru. Yang ketiga, PTK tidak boleh mengganggu komitmen guru sebagai pengajar. Maksudnya di sini adalah tugas kita sebagai pengajar pada saat kita melakukan PTK tidak boleh terabaikan. Yang keempat, melakukan analisis SWOT atau analisis kekuatan, kelemahan, peluang atau kesempatan yang bisa diraih, dan yang terakhir adalah ancaman. Yang kelima, metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang berlebihan dari guru, sehingga pengumpulan data ditangani sendiri oleh guru dan ia tetap aktif sebagai guru yang bertugas penuh untuk mengajar anak didiknya. Yang keenam, metode yang digunakan harus cukup reliabel, sehingga memungkinkan guru mengidentifikasi serta merumuskan. Yang ketujuh, masalah penelitian yang dipilih oleh guru seharusnya merupakan masalah yang cukup merisukan. Merisukan di sini maksudnya adalah masalah yang benar-benar harus cepat terselesaikan dan harus segera dicarikan solusinya. Yang kedelapan, dalam melaksanakan PTK harus selalu bersikap konsisten, memiliki kepedulian tinggi terhadap prosedur etika berkaitan dengan pekerjaan. Yang kesembilan adalah harus dilakukan classroom exceeding. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kelima, yaitu karakteristik penelitian tindakan kelas atau PTK.
Penelitian tindakan kelas atau PTK mempunyai karakteristiknya sendiri. Adapun karakteristik dari PTK antara lain, yang pertama, masalah PTK dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri guru. Maksudnya di sini adalah sebagai pengajar tentunya kita melakukan perbandingan hasil antara pembelajaran sebelumnya dan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Dan pada saat kita melakukan perbandingan tersebut, kita akan sadar jika terdapat penurunan atau malah terjadi peningkatan pada saat kita melakukan proses pembelajaran. Jika terdapat penurunan hasil belajar yang terjadi pada saat kita melakukan proses pembelajaran, kita akan sadar dengan sendirinya terdapat masalah atau kekurangan pada saat kita melakukan proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, self-reflective inquiry atau penelitian melalui refleksi diri. Maksudnya di sini adalah sebagai seorang guru kita perlu mengintrospeksi diri, kesalahan apa yang kita lakukan sehingga bisa menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas, dan itu bisa berdampak pada siswa dan juga pada diri kita sebagai pengajar. Jadi kita perlu melakukan refleksi diri atau introspeksi diri, kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan masalah dalam pembelajaran yang terjadi dalam kelas. Kemudian yang ketiga, PTK bertujuan untuk memperbaiki proses dan hasil pembelajaran secara bertahap dan bersiklus. Maksudnya di sini adalah dari kesalahan-kesalahan, kekurangan atau masalah yang sudah kita teliti tadi, yang sudah kita analisis tadi, kita bisa memperbaiki kesalahan yang terjadi tersebut, kesalahan yang terdapat pada saat kita melakukan proses pembelajaran, dan itu dilakukan tidak secara langsung menghasilkan hasil yang maksimal, tetapi dilakukan secara bertahap atau bersiklus. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas atau PTK mempunyai 4 jenis macam penelitian. Yang pertama, penelitian diagnostik. Merupakan penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, peneliti mendiagnosa dan mendalami situasi yang terdapat dalam latar penelitian. Jadi, dalam penelitian diagnostik ini, peneliti dituntut untuk mendiagnosa dan mendalami situasi, mencari tahu situasi yang terdapat dalam latar penelitian atau tempat penelitian tersebut. Contohnya, guru berupaya menangani pertengkaran yang terjadi di dalam kelas. Yang kedua, penelitian partisipan, yaitu orang yang melakukan penelitian terlibat secara langsung dalam proses penelitian, baik dari awal sampai akhir proses penelitian berupa penyusunan laporan. Peneliti bisa mencatat, mengumpulkan, dan menganalisis data secara langsung. Jadi, dalam penelitian partisipan, peneliti dituntut untuk terlibat secara langsung dari awal sampai akhir penelitian dilakukan. Yang ketiga, penelitian empiris, yaitu penelitian dengan cara merencanakan, mencatat pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan dari luar arena kelas. Jadi, dalam penelitian jenis ini, peneliti harus berkolaborasi dengan guru yang melaksanakan tindakan kelas. Tujuannya adalah peneliti bisa lebih mendapatkan informasi yang banyak dan penelitian yang dilakukan bisa maksimal. Yang keempat, penelitian eksperimental dalam Chain 1990, yaitu peneliti berupaya menerapkan berbagai macam model, pendekatan, metode, atau strategi pembelajaran secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat menentukan cara paling efektif mencapai tujuan pengajaran. Jadi dalam penelitian eksperimental ini, guru mencoba memberikan berbagai macam cara melalui pendekatan, metode, strategi pembelajaran yang bisa dilakukan sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam kelas. Poin selanjutnya adalah model penelitian tindakan kelas atau PTK. Ada 5 macam model yang terdapat dalam penelitian
penelitian tindakan kelas. Yang pertama, model Court-Lewin. Merupakan model dasar yang kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli lain. Penelitian tindakan menurut Court-Lewin terdapat dari 4 komponen kegiatan yang dipandang sebagai satu siklus, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua tindakan atau acting, yang ketiga pengamatan atau observing, dan yang keempat refleksi atau refleksi. Selanjutnya yang kedua, model yang dikemukakan oleh Chemis dan MC Taggart. Merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Court-Lewin. Secara mendasar, tidak ada perbedaan yang prinsip antara keduanya. Model ini banyak dipakai karena sederhana dan mudah dipahami. Rancangan Chemis dan Taggart dapat mencangkup sejumlah siklus, masing-masing terdiri dari tahap-tahap. Yang pertama perencanaan atau plan, kemudian pelaksanaan dan pengamatan atau act and observe, dan selanjutnya ada refleksi. Tahapan-tahapan ini berlangsung secara berulang-ulang sampai tujuan peneliti tercapai. Dituangkan dalam bentuk gambar, rancangan Chemis dan MC Taggart akan tampak sebagai berikut. Model yang ketiga yaitu model John Elliott. Merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Lewin. Elliott mencoba menggambarkan secara lebih rinci langkah demi langkah yang harus dilakukan peneliti. Ide dasarnya sama, dimulai dari penemuan masalah, kemudian dirancang tindakan tertentu yang dianggap mampu memecahkan masalah tersebut, kemudian diimplementasikan, dimonitor, dan selanjutnya dilakukan tindakan berikutnya jika dianggap perlu. Model yang keempat adalah model Dave-Ebert. Merupakan pengembangan dari model John Elliott, Chemis, dan MC Taggart, dan Court-Lewin. Menurut Dave, model PTK yang dapat dikembangkan oleh ahli sudah bagus, hanya saja di dalam model-model tersebut masih terdapat beberapa hal atau bagian yang belum tepat, sehingga masih perlu untuk diperbaiki. PTK model Dave-Ebert ini secara sistematis dapat digambarkan seperti di bawah ini. Model yang terakhir adalah menurut Suharsimi Arikunto. Secara garis besar, penelitian tindakan kelas dilaksanakan melalui 4 langkah utama, yaitu perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya, kita masuk dalam poin yang terakhir, yaitu perbedaan penelitian tindakan kelas dan penelitian yang lainnya. Ada beberapa perbedaan dari penelitian tindakan kelas atau PTK dengan penelitian yang non-PTK. Perbedaan tersebut antara lain, yang pertama, PTK dilakukan oleh guru. Kemudian yang kedua, kerepresentatifan sampel tidak menjadi persyaratan penting. Yang ketiga, lebih mengutamakan validitas internal. Yang keempat, tidak menuntut analisis statistik yang rumit. Yang kelima, tidak selalu menggunakan hipotesis. Yang keenam, bertujuan untuk memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. Yang ketujuh, hasil penelitian merupakan peningkatan mutu pembelajaran. Yang kedelapan, berlangsung siklis atau daur ulang. Dan yang kesembilan, dilakukan secara kolaboratif dan kooperatif. Perbedaan selanjutnya adalah yang terdapat pada penelitian non-PTK. Yang pertama, dilakukan oleh guru lain atau di luar sekolah. Yang kedua, sampel harus representatif. Yang ketiga, mengutamakan validitas internal dan eksternal. Yang keempat, menuntut penggunaan analisis statistik yang rumit.
Yang kelima, memprasyaratkan hipotesis. Yang keenam, tidak bertujuan memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. Yang ketujuh, hasil penelitian adalah produk ilmu. Yang kedelapan, berlangsung linear. Yang kesembilan, tidak kolaboratif dan individual. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai penelitian tindakan kelas atau biasa kita kenal dengan PTK. Semoga bermanfaat bagi yang menyaksikan, dan saya mohon maaf jika sepanjang video saya melakukan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.